I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know. Siapa di sini yang tak kenal dengan pala, kayu manis, kunyit, jahe, dan sebagainya? Ya, semua itu merupakan salah satu tanaman yang digolongkan dalam rempah-rempah. Jika kamu tahu, zaman dahulu rempah-rempah itu menjadi banyak incaran bangsa luar, khususnya bangsa Eropa loh. Rempah-rempah dicari bangsa Eropa karena manfaatnya yang dapat menghangatkan tubuh dan bisa dijadikan pengawet makanan, sehingga pada masa itu menjadi komoditas yang sangat laris di Eropa. Selain karena harganya yang mahal, pada saat itu siapa yang memiliki rempah-rempah juga menjadi simbol kejayaan seorang raja. Dari faktor itulah banyak bangsa Eropa yang berusaha untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah, salah satunya yaitu Indonesia. Bangsa Eropa kemudian sedang berbondong-bondong ke pulau di Nusantara dan mereka mulai menjajah tempat mereka menepi satu persatu. Disinilah awal mula terjadinya kolonialisme. Penjajahan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara tergolong sebagai kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme dan imperialisme ini sudah dilakukan oleh bangsa Eropa sejak abad ke-15 di seluruh dunia sampai akhirnya masuk ke Nusantara, yaitu Indonesia. Kata kolonialisme berasal dari kata kolonus yang memiliki arti menguasai. Kolonialisme memiliki arti upaya sebuah negara untuk mengembangkan kekuasaannya di luar wilayah kekuasaan negara tersebut. Tujuannya berupa mencapai dominasi kekuatan dalam bidang ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan politik. Sementara imperialisme berasal dari kata imperium dalam bahasa Latin yang berarti kekuasaan tertinggi. Secara lengkapnya, imperialisme dapat kamu artikan sebagai kebijakan atau ideologi untuk memperluas kekuasaan atas negara lain dan penduduk asli negara tersebut, dengan tujuan untuk memperluas akses politik dan ekonomi, kekuasaan, dan kontrol, dan seringkali dilakukan dengan menggunakan kekuasaan militer. Bedanya antara kolonialisme dan imperialisme itu terletak pada tujuannya. Jika kolonialisme itu berfokus pada penguasaan suatu wilayah dengan SDA tertentu untuk dibawa ke negara asal penjajah, sedangkan imperialisme itu berfokusnya pada penguasaan politik dan pemerintahan negara yang lain untuk memiliki pengaruh terhadap negara tersebut. Sekarang kamu sudah paham kan apa itu kolonialisme dan imperialisme? Faktor utama latar belakang kolonialisme imperialisme terbagi menjadi 3, yaitu gold, glory, gospel. Gold ialah keinginan untuk memiliki kekayaan, glory keinginan untuk memiliki kejayaan, dan gospel ialah keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani. Faktor-faktor pendukung kolonialisme imperialisme. A. Adanya penemuan baru dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang teknologi maritim seperti kompas, navigasi, dan lain-lain. B. Idealisme pribadi. Penemuan Galileo Galilei bahwa dunia itu bulat memancing rasa penasaran para penjajah. Hal tersebut diperkuat oleh kisah perjalanannya ditulis oleh Marco Polo antara tahun 1271 sampai 1292 yang kemudian disatukan dalam bentuk buku berjudul The Travels of Marco Polo atau The Million atau Orange Poliano. C. Portugis dan Spanyol menjadi tempat pengungsian pengusaha dan pekerja terampil asal Konstantinopel ketika kota ini dikuasai Ottoman pada 1453. Faktor pemicu jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1483. Jalan untuk mencapai ketiga tujuan utama itu, Gold, Gospel, Glory, terbuka lebar ketika pada tahun 1453 Konstantinopel dikuasai oleh bangsa Turki Utsmani atau Ottoman.